asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS untuk memastikan bahwa model regresi yang dikeluarkan merupakan model yang terbaik dalam hal ketepatan estimasi, tidak bias, serta konsisten, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik untuk memastikan persamaan regresi yang difungsikan tepat dan valid sebelum melakukan analisa regresi berganda dan pengujian hipotesis. Maka harus melakukan beberapa uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan sudah terbebas dari penyimpangan asumsi dan memenuhi ketentuan untuk mendapatkan linear yang baik. Hai semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan uji normalitas. Jadi, uji normalitas mempunyai arti adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data, baik data kelompok ataupun variabel, yang dimana data kelompok tersebut atau variabel itu kita bisa tahu nih apakah berdistribusi normal ataukah tidak. Jadi, uji normalitas itu untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Nah, semuanya, kan tadi kita udah tahu ya apa sih arti dari uji normalitas. Nah, ternyata juga uji normalitas mempunyai contoh loh. Yang pertama adalah chi-square, yang kedua adalah Kolmogorov-Smirnov, yang ketiga adalah Liofers, yang keempat adalah Tisza-Mirowilk, dan kelima adalah Jarkubera. Uji multikolonialitas menurut Ghazali tahun 2016, pada pengujian multikolonialitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas. Efek dari multikolonialitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel, yang berarti standar error besar. Akibatnya, ketika koefisien diuji terhitung akan bernilai lebih kecil daripada t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Selanjutnya, cara uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas ini dapat kita lakukan dengan cara uji regresi dengan nilai PIV atau variance integration factor dan nilai toleransi, di mana nilai PIV ini kita dapatkan dari 1 dibagi 1 min R1 kuadrat. Apabila nilai toleransi ini lebih dari 0,1 dan nilai PIV kurang dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonialitas, dan begitu sebaliknya. Jika nilai toleransi ini kurang dari 0,1 dan nilai PIV lebih dari 10, maka dapat disimpulkan terjadi multikolonialitas. Nah, untuk contoh uji multikolonialitas kita dapat lihat di tabel 2 ini, di mana dalam tabel tersebut kita dapati bahwa nilai toleransi ini sebesar 1,0 dan nilai VIV ini sebesar 1,0. Maka dalam penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa variabel terbebas dari asumsi klasik multikolonialitas karena hasilnya lebih kecil dari 10. Kemudian, apa sih dampak multikolonialitas? Menurut Montgomery tahun 2006, dampak dari multikolonialitas ini dapat mengakibatkan koefisien regresi yang dihasilkan oleh analisis regresi berganda menjadi sangat lemah atau bahkan tidak dapat memberikan hasil analisis yang mewakili sifat atau pengaruh dari variabel bebas yang bersangkutan. Satu atau beberapa variabel bebas. Yang ketiga, kita dapat melakukan estimasi regresi Ridge. Yang keempat, kita dapat melakukan transformasi data seperti menjadi logaritma natural. Dan yang kelima, kita dapat melakukan outlier terhadap data yang ekstrim. Saya akan menjelaskan mengenai uji heterokedasitas. Uji heterokedasitas merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedasitas, dan jika berbeda disebut heterokedasitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedasitas atau tidak terdapat heterokedasitas. Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian berbeda disebut heterokedasitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heterokedasitas pada suatu model regresi linear berganda yaitu dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi
variabel terkait yaitu resid dengan residual error yaitu jepret. Apabila tidak terdapat pada pola tertentu dan tidak menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada suku Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterogenesitas. Untuk model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heterogenesitas. Gojali 2016. Konsekuensi heterogenesitas. Yang pertama, akibat tidak konstannya varians menyebabkan varians hasil estimasi menjadi besar. Kedua, besarnya varian estimasi akan berpengaruh pada uji hipotesis yang dilakukan atau uji T dan uji F. Karena kedua uji tersebut menggunakan besaran varians estimasi, akibatnya kedua uji hipotesis tersebut menjadi tidak akurat. Dan ketiga, lebih besarnya varian estimasi akan mengakibatkan standar error juga lebih besar sehingga interval kepercayaan menjadi lebar. Yang keempat, akibat dari beberapa dampak tersebut menyebabkan kesimpulan yang diambil dari persamaan regresi yang dihasilkan dapat menyesatkan. Cara uji heterogenesitas. Yang pertama ada uji Park. Metode uji Park yaitu dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat dengan variabel independen X1 dan X2. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikansi besar 0,05 berarti tidak terdapat gejala heterogenesitas. Jika signifikansi kecil 0,05 yang berarti terdapat gejala heterogenesitas. Yang kedua, uji Gleiser. Uji Gleiser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji Gleiser. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar 0,05 maka tidak terjadi gejala heterogenesitas dalam model regresi. Dan jika nilai signifikansi kecil 0,05 maka terjadi gejala heterogenesitas. Yang ketiga, grafik plot atau scatter plot. Uji heterogenesitas dapat dilihat dengan grafik plot atau scatter plot di mana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan secara acak tidak membentuk suatu pola tertentu serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada suku Y. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika pada grafik scatter plot terlihat titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur atau misal bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan telah terjadi masalah heterogenesitas. Pada grafik titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada suku Y serta tidak membentuk pola yang teratur, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heterogenesitas. Yang keempat, uji koefisiens korelasi Spearman atau rang Spearman. Prinsip korelasi rang Spearman adalah mengkolerasikan variabel independen dengan nilai residual unstandardized. Pengujian yang merupakan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,50 dengan uji dua arah. Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji rang Spearman sebagai berikut. Jika nilai signifikansi besar 0,05 maka tidak terjadi gejala heterogenesitas dalam model regresi. Dan jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05 maka terjadi gejala heterogenesitas. Cara mengatasi uji heterogenesitas. Yang pertama, menggunakan alternatif uji lain dalam menguji heterogenesitas seperti uji Park, uji grafik scatter plot, uji rang Spearman, dan uji White. Melakukan transformasi data penelitian meliputi logaritma ln atau yang lainnya. Melakukan outlier data penelitian menggunakan atau menambah data penelitian. Sekian, terima kasih. Uji linearitas. Uji linearitas adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan secara linear antara variabel dependen terhadap setiap variabel independen yang hendak diuji. Lalu, ada contoh dari uji linearitas. Percobaan atau praktikum di laboratorium biasanya digunakan untuk melihat variabel yang berpengaruh dengan jumlah data yang banyak sehingga dapat ditentukan apakah variabel tersebut berpengaruh ataupun tidak berpengaruh. Lalu, tujuan dari uji linearitas adalah untuk mengevaluasi sejauh mana hubungan antara dua variabel dapat dianggap sebagai linear. Uji ini juga membantu memastikan bahwa asumsi dasar model regresi linear terpenuhi, sehingga hasil analisis statistik dapat diandalkan. Jika hubungan antara variabel tidak linear, mungkin perlu dipertimbangkan model regresi yang lebih kompleks atau transformasi variabel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Putri Padia. Saya akan membahas perbedaan uji asumsi klasik pada regresi linear dan regresi berganda. Dalam konteks regresi linear klasik, asumsi utama melibatkan linearitas hubungan antara variabel independen dan dependen, homoskedastisitas atau variabel konstan dari kesalahan, independensi kesalahan, normalitas, distribusi kesalahan, dan tidak adanya multikolinearitas. Sementara itu, pada regresi berganda klasik, asumsi tersebut masih berlaku, tetapi tambahan asumsi muncul. Misalnya ada tambahan asumsi bahwa tidak ada korelasi selain dari kesalahan atau kesalahan pada waktu tertentu tidak berkorelasi dengan kesalahan pada waktu sebelumnya dan sesudahnya. Selanjutnya ada pentingnya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik penting karena satu, mengevaluasi apakah asumsi dasar dari model regresi terpenuhi, memastikan keandalan dan validitas hasil analisis. Yang kedua, jika asumsi terpenuhi, hasil dari hipotesis, interval kepercayaan, dan prediksi dari model regresi akan lebih dapat diandalkan. Yang ketiga, memastikan bahwa estimasi parameter regresi yang dihasilkan oleh model adalah konsisten dan efisien. Yang keempat, uji asumsi membantu mencegah kesalahan interpretasi yang dapat terjadi jika asumsi dasar tidak terpenuhi. Yang kelima, pemenuhan asumsi klasik memungkinkan penggunaan metode inferensi statistik yang lebih canggih dan tepat. Dengan melakukan uji asumsi klasik, peneliti atau analisis dapat meningkatkan kepercayaan terhadap hasil analisis regresi dan meminimalkan resiko kesalahan interpretasi. Sekian.